seperti yang waktu awal saya udah bahas ya tentang Arduino ini satu microcontroller yang sebenarnya dengan ini kita bisa buat berbagai macam hal. Ide-ide itu bisa kita ya tergantung dari masing-masing ide sih. Masing-masing orang, tapi intinya semua orang bisa memikirkan sesuatu. Setelah itu bisa mewujudkannya menggunakan ini. Karena ya kalau misalnya sekarang yang lagi booming-booming, misalnya ada smart home atau berbagai macam smart yang lain, konsepnya kan bagaimana caranya kita dapat suatu inputan, dari inputan itu kita proses, dan berikutnya bisa langsung kita kontrol. Nah, cara untuk mendapatkan input dan kontrol itu salah satunya bisa kita bisa menggunakan Arduino. Makanya sebenarnya board-nya ada banyak, makanya tergantung dari kebutuhannya masing-masing. Nah, makanya dari awal ya kita pengen bikin apa, membayangkan apa, kira-kira sensor yang dibutuhkan apa, akhirnya board yang bisa digunakan apa. Ini ada shield, gitu ya. Udah gitu, nah ini sensor-sensornya. Sebenarnya kan satu lagi selain sensor ini nanti ada aktuatornya. Makanya nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas di hari ini. Sebentar, kita keluar dulu. Hari ini kita akan bahas tentang ini ya, beberapa program yang bisa kita buat dengan Arduino. Ini program-program yang mudah dulu ya. Jadi di awal ini ada LED blink. Ya sama seperti yang tadi saya bilang, Bos, sebenarnya intinya ini tuh adalah board yang digunakan untuk mendapatkan input apa dari suatu sensor, baru setelahnya bisa kita kirimkan ke hal yang lain. Sebentar ya. Hai Dar. Sebentar, mohon maaf ada anak lagi rame di rumah. Jangan rame ya. Oke. Nah, ini misalnya di awal, ini ada satu rangkaian. Untuk rangkaian ini silahkan, sebenarnya ini bisa kita cari di internet dengan gampang ya, untuk beberapa rangkaian-rangkaiannya, kira-kira rangkaian untuk LED itu seperti apa. Ini salah satu rangkaiannya, misalnya ada si LED ini masuk, yang satu kaki kita masukkan ke ground, dan yang lainnya kita masukkan ke pin 3 misalnya. Ini ya. Jadi ada satu resistor 220 ohm, baru kita masukkan ke pin yang, kalau di sini 13, mohon maaf, 13. Nah, kita bisa membuat programnya, kemarin udah dibahas ya, ada setup, ada loop. Yang setup ini nanti di awal misalnya kita inisialisasiin misalnya LED dengan 13 ya, pin yang tadi 13. Baru pin mode-nya LED, masukannya output-nya yang tadi. Output-nya berapa, oke? Nah, setelah itu di loop-nya apa yang bisa kita lakukan? Sebentar, ada yang minta permission untuk masuk? Enggak. Tidak ya. Oke, lanjut. Nah, di bagian loop apa yang bisa kita lakukan? Misalnya ini ya, kita menggunakan digital write. Jadi LED saya masukkan high, baru saya delay 10 second, udah gitu baru saya low-kan, saya delay lagi. Jadi yang dilakukan adalah ini. Saya mencoba untuk program gimana caranya biar dari Arduino ini saya bisa ngontrol si LED. LED yang akan apa yang akan saya lakukan di sini adalah yang saya lakukan mencoba untuk merubah output untuk saya kirim ke LED high low high low high low. Ini salah satu program simple ya. Jadi pertama digital write LED, high. High ini langsung kita ngirim 5 volt. Baru saya kasih delay. Setelah saya kasih delay, saya low-kan lagi, delay lagi. Jadi terus nanti nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Ini salah satu contoh untuk LED blink ya. Jadi untuk rangkaiannya mungkin karena emang anak informatika
expert di bidangnya ya silahkan nanti cari, kalau enggak belajar dasar-dasarnya akhirnya nanti juga bisa untuk bikin sendiri, tinggal di kembangan. Udah gitu ini adalah source code-nya. Yang berikutnya contoh misalnya ya tadi ya di awal saya sebutkan bahwa sebenarnya banyak analog lain, bukan rangkaian, device analog lain, ya tadi ada, bukan device, alat-alat lain ya, yang bisa kita koneksikan ke si Arduino ini. Salah satu yang paling mudah untuk, ini sebenarnya kita gunakan, kita memahami ini untuk apa, kita bisa mengontrol, output, bahwa, oh ya, saya bisa ngasih high, saya bisa ngasih low, saya bisa ngasih high, saya bisa ngasih low. Nah, untuk berikutnya sebenarnya ada lagi yang namanya digital read serial. Jadi ada, ini tuh dia punya 3 kaki, yang paling gampang ini ya dilihatnya. Jadi ada Arduino-nya, ini dia punya 3 kaki ya, 1 kaki ke arah yang 5 volt, 1 kaki ke pin 2, yang 1 kaki saya hubungkan ke resistor. Dari resistor baru saya hubungkan ke ground. Ini untuk ngecek push button. Jadi klik on off. Kalau yang tadi kita kontrol via langsung dari si Arduino, kalau yang ini kita kontrol dari luar. Karena tadi ketika kita mau bikin sesuatu ada hal yang bisa kita program via Arduino, ada beberapa hal yang bisa kita tambahkan, bisa kita bisa user interaktif. Jadi tergantung dari usernya. User bisa melakukan sesuatu untuk mengontrol device kita misalnya. Oke, ini salah satu contoh untuk digital read serial. Ini rangkaiannya, sekali lagi untuk rangkaian bisa di searching, udah gitu kalian bisa memahami dasar-dasarnya, udah gitu silahkan langsung dikembangkan. Nah, ini contoh source code-nya. Maaf. Nah, ini ya, push button. Tadi saya hubungkan sama port yang kedua, maka di sini 2. Oke. Baru setup. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau tadi, saya belakang dulu ya, kalau tadi kita menggunakan digital write, kalau untuk ini, yang untuk serial, saya tinggal menggunakan serial.begin. 9.600 bit per second. Sebenarnya ada beberapa ini ya, ada beberapa integer. 9.600, 4.800 beberapa. Ini tergantung dari si device-nya. Waktu di awal itu saya bilang misalnya mau ngontrol AIS atau apa ya, tergantung dia menggunakan communication-nya berapa bit per second. Itu harus sesuai, kalau enggak nanti kita nangkepnya nggak sesuai. Misalnya sebenarnya kalau harus 9.600, tapi kita gunakan 4.800, maka ketika 4.800 itu data-data yang diambil itu nggak sesuai aja, atau datanya malah nggak kebaca. Baru kita set pinboardnya, push button, baru inputnya, yang tadi ya. Nah, untuk loop-nya apa yang dilakukan? Untuk loop-nya dilakukan, sebentar. Ini masih, ini ya, presenting ya. Nah, pertama, ya tadi, button state-nya, saya gunakan digital read. Digital read ini saya ambil dari yang push button kedua, ini pakai port yang kedua. Baru serial print line button state. Jadi klik on off delay-nya 1. On off gitu ya. Misalnya ini dihubungkan sama yang tadi LED. Jadi ada Arduino, ada LED, baru ada push button. Yang LED yang tadi bukan menggunakan source code yang awal, tapi kita pengen ngontrol LED itu dari push button misalnya. Seperti itu ya. Jadi kita klik 1, klik off, klik 1, klik off gitu ya. Klik. Jadi ketika kita klik si LED-nya nyala, ketika kita klik berikutnya si LED-nya off gitu ya. On off seperti itu. Baru ya, yang di sini kita gunakan button state, digital read, push button, baru serial, print line, ini button state, baru kita pakai delay aja. Delay. Ini untuk yang push button. Berikutnya, ada lagi yang namanya analog serial. Kalau analog serial ini sebenarnya kan voltase itu hanya 0 dan 5 ya.
0 dan 5 yang ada. Nah, kita bisa gunakan analog serial ini untuk mengontrol voltasenya. Jadi dari 0 kita bisa rubah ke 5 dengan skala tertentu sesuai dengan yang bisa digunakan yang sesuai dengan spesifikasi dari analog serialnya ya. Nah, rangkaiannya seperti apa? Rangkaiannya seperti ini. Sama seperti push button tadi, push button juga ada 3 ya. Yang satu ke D, 5 volt sama ground, yang ini juga ada 3. Yang satu masuk ke 0, misalnya pin 0, ya di sini masuk ke pin A0. Berikutnya yang satu dimasukkan ke ini ya analog in. Kalau yang tadi misalnya itu kan bukan analog ya. Kita pakainya kalau yang di sini D ya. Nah, kalau yang analog serial kita gunakannya analog input. A0, A1, A2, A3, A4, A5. Untuk yang satu, yang tengah ini, yang biru saya hubungkan ke analog in yang ke 0, baru yang satu saya hubungkan ke ground, yang satu hubungkan ke 5 volt. Jadi nanti ketika diputar-putar, dia berubah si voltasenya. Misalnya kalau misalnya ada beberapa misalnya contoh untuk kontrol kamar tidur. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita lagi di kamar, misalnya mau lagi belajar, dinyalain full 5 volt, tak default 5 volt. Kalau misalnya lagi mau tidur, saya kecilkan misalnya. Atau misalnya ketika kadang-kadang mata kita panas gitu ya, ketika ya mungkin ada yang bermasalah seperti saya, lama-lama suka panas matanya, akhirnya saya coba untuk kecilin, disesuaikan dengan keinginan kita misalnya. Ya kita bisa putar-putar si analog serial ini. Gitu ya. Yang satu saya hubungkan sekali lagi ke ground, yang satu ke A0, yang satu saya hubungkan ke 5 volt. Oke. Gimana code-nya? Code-nya tadi ya, kita menggunakan serial Begin 9600. Nah, ini pakai sensor value, analog read. Oke. Ini baca input analog di pin ke 0. Tadi ada 0, ada 1, ada 0 sampai 5 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Baru berikutnya serial print line sensor value. Jadi kita membaca analog read-nya. Dia ngasih berapa volt. Gitu. Jadi nanti diputar dari 0, bisa kita putar naik, semakin nyala. Kalau misalnya LED ya, kan tadi juga di awal kita belajar kita bahasnya tentang LED yang nyala, redup. Nah, kalau yang ini benar-benar kita bisa atur mulai dari yang mati, agak nyala sampai nyala, akhirnya mati lah, akhirnya benar-benar nyala. Oke. Caranya adalah seperti ini. Jadi sekali lagi yang pertama di setup kita inisialisasi serial communication-nya pakai serial Begin 9600. Sekali lagi yang 9600 atau berapa ini tergantung dari alat serialnya, tergantung si serialnya. Baru berikutnya tadi inisialisasi integer kita masukkan dari analog read-nya, baru di print si sensor value-nya. Jadi dia langsung melakukan sesuatu misalnya. Kalau yang di sini kan cuma ngeprint aja ya, dia cuma munculin aja berapa sih sensor value-nya. Tapi kalau misalnya kita hubungkan misalnya ke LED, si LED-nya nanti bisa langsung memperlihatkan intensitas cahaya yang berubah seperti itu. Ini contoh misalnya yang kalau ini untuk nge-convert analog reading ke voltase. Ya. Dari analog reading-nya kan dari 0 sampai 1023, kalau yang ini voltase dari 0 sampai 5. Gitu. Ini float voltage misalnya sensor value-nya. Nah, kalau yang tadi sensor value-nya ya udah sensor value, sekarang dikali 5 dibagi 1023. Nanti yang di print langsung voltasenya. Kalau sekali lagi kalau yang di sini yang di print bukan voltasenya. Oke. Kalau yang di sini yang di print adalah voltasenya. Makanya tergantung sebenarnya yang kita butuhkan apa. Paling yang munculin atau nggak munculin ini sebenarnya pasti berhubungannya sama debug sih. Nanti kalau misalnya emang kita langsung implement ke aplikasi ya, sebenarnya kadang-kadang nggak perlu untuk dimunculkan. Ya kita langsung bisa melihat itu langsung dari si sensornya misalnya, si LED-nya atau apanya gitu ya. Oke. Ini yang analog read serial. Berikutnya, nah ini percobaan untuk fading. Kalau yang tadi
nyala mati ya yang di awal. Nah, yang ini untuk fading. Nanti setelah fading ini kita akan bahas tentang untuk PWM. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, fading ini misalnya ada satu LED, oke. LED ini saya hubungkan ke resistor. Resistornya nanti saya hubungkan langsung ke pin 9 ya. Pin 9. Baru yang satu saya masukkan ke ground, yang satu lagi ke voltase ke 5 volt. Nah, ini skemanya biar lebih mudah dilihat. Jadi ada satu yang namanya LED gitu ya. Ada resistor ya, resistornya saya hubungkan ke pin 9, baru yang satu saya hubungkan ke ground. Apa yang pengen saya lakukan di sini, saya pengen nge-fading. Jadi ini bisa kita gunakan juga, cuman pakainya analog right. Ya di sini di awal si pinnya kemana, ya 9, udah gitu saya definisiin brightness-nya dari 0, fade mode-nya 5 misalnya. Ya ini how bright LED. Baru di setup ini, yang tadi ya, karena ini 9, LED sebenarnya bisa langsung 9, output ya, tapi biasakan juga misalnya integer LED 9. Nah, untuk di loop-nya apa yang dilakukan? Loop-nya yang pertama, analog write LED-nya, si integer yang tadinya, si port-nya, baru brightness-nya. Nah, si brightness-nya ini yang saya rubah-rubah kan. Nah, brightness-nya sama dengan brightness tambah fade mode misalnya. Tambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Nah, ini change brightness dari waktu ke waktu di dalam loop. Dia tambah, dia rubah terus. Nah, kalau misalnya baru ini ya, reverse direction of fading at the end of the fade. Kalau brightness-nya 0 atau brightness-nya 255, baru saya gunakan fade mode sama dengan fade minus fade mode. Baru berikutnya delay. Jadi ini yang dilakukan terus. Nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Fade mode. Contohnya nanti kalian bisa searching sendiri di YouTube, ada banyak contoh-contoh yang sudah dilakukan dieksperimenkan oleh beberapa orang gimana nyala matinya si LED. Oke, berikutnya nah kita masuk ke PWM. PWM ini apa? PWM ini adalah percentage. Oke. PWM ini apa? Sebenarnya intinya si PWM itu adalah PWM singkatan dari pulse width modulation ya. Pulse width modulation. Jadi intinya kita ngirimin sinyal high low untuk ngaktifin atau matiin sesuatu. Sebenarnya itu ya. Jadi ini teknik untuk getting analog result with digital. Bisa digunakan. Nanti ada yang namanya square wave. Kita bisa gunakan nanti bisa diatur sebenarnya. Nanti ada kalau kotak itu nanti ada bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, dan kerapatan itu tergantung dari inputan. Inputannya berapa? Tergantung dari settingan berapa. Jadi this on-off pattern can simulate voltage dari antara 5 volt sampai 0 volt dengan mengubah portion dari time. Portion of time the signal spent on versus the time that signal spent off. Ini duration. Nah, contohnya ini ya. Jadi ada yang 5 volt, misalnya ini 0 terus, analog write 0 misalnya. Kalau misalnya analog write 64, ya dia seperti ini kotaknya. Kalau 127 makin besar kotaknya, kalau 191 makin besar lagi kotaknya. Kalau 100 ya udah dia di 5 volt terus. Udah. Ini yang PWM. Sebenarnya PWM ini ya sama kayak yang tadi. Kalau misalnya yang ini itu dia nggak pakai, ya dia pakai analog write juga. Ya. Pulse width modulation. Nah, berikutnya kita masuk ke serial. Serial ini kita gunakan untuk apa? Nah, tadi Arduino ini bisa kita hubungkan ke sensor, bisa kita hubungkan ke device lain. Nah, tadi juga bisa kita hubungkan ke sensor, bisa hubungkan dengan device lain. Nah, salah satunya untuk cara biar dia bisa berkoneksi dengan device lain adalah kita menggunakan serial interface. Ini serial interface yang biasa kelihatan kayak VGA gitu ya.
yang untuk colokan VGA atau HDMI. Nah, yang ini yang VGA-nya kayak yang VGA. Nah, ini pin ke-7 itu untuk dapat data dari PC lain. Kalau yang pin yang sebentar, ini 1, 6, 2, 7, 3, 8. Nah, kalau yang pin ke-8 ini transmit data from PC. Gitu ya. Kalau yang 7 ini receive data to PC. Kalau yang 8 ini transmit data, yang transmit data from PC. Yang terakhir yang ini adalah ground. Oke. Sebenarnya ini namanya konektor DB9 ya, konektor. Check looping. Nah, ini tuh untuk apa? Intinya sekali lagi yang tadi saya udah sebutin bahwa ini untuk komunikasi antara Arduino dengan komputer-komputer lain. Dan nanti juga akhirnya bisa kita gunakan misalnya Arduino pengen berhubungan dengan Arduino lain atau apa. Ini juga bisa pakai serial sebenarnya. Tapi bisa juga ke komputer-komputer atau PC-PC yang lain. Nah, semua Arduino minimal dia punya satu serial port. Bisa biasanya disebut sebagai WART atau USART. Ini serial. Nih, jadi komunikasi di digital pin 0 RX dan 1 TX. Oke, dengan USB. Bisa juga langsung koneksiin ke USB, tapi sebenarnya dia pakai serial ininya. Oke. Nah, ini juga ada yang namanya available get number of byte karakter for reading from the serial port. Nah, ini contohnya. Jadi misalnya ini incoming byte, ini for incoming serial data ya. 0, udah gitu baru setup, serial bikin 9600. Sekali lagi ini tergantung dari si device-nya. Baru loop. If serial available, maka serial read. Gitu ya. Kalau misalnya terima, baru di read. Setelah read, oh iya, saya sudah mendapatkan misalnya, I receive, misalnya, print line incoming byte-nya berapa. Gitu. Ini contoh yang dari serial. Gimana caranya si Arduino dia berhubungan dengan lain. Maka kita gunakan serial. Oke, ada juga yang namanya serial event. Serial event ini ngedemonstrate use the serial event function. Nah, ini di call setelah loop. Kalau misalnya ada serial data in buffer. Contohnya ini nih. Ya. Jadi yang ini misalnya input string. String to hold incoming data, baru misalnya string complete-nya default-nya false. Setup-nya tadi serial bikin lagi 9600, ini inisialisasi serial, baru ini pakai input string yang reverse 200 byte untuk input string. Baru berikutnya kalau misalnya complete baru clean. Kalau misalnya enggak gitu ya. Misalnya seperti itu. Dia nerima data. Sama kayak tadi misal saya menghubungkan si Arduino ini ke si sensor atau ke apa gitu ya. Misalnya aplikasi juga, aplikasinya dia ngirim. Nah, dia ngirim string. Nah, berarti kan dia ngecek complete atau enggak. Kalau misalnya dia complete baru di print. Kalau misalnya enggak, misalnya tidak dilakukan dulu ini serial printnya. Oke. Atau misalnya ini, nah baru serial eventnya, ya serial event occur when new data come in hardware serial RX. Ada RX sama TX receive sama transmit. Oke. Ini contohnya, while serial available, baru apa yang dilakukan? Char, in char, serial read, baru input string plus in char. Kalau misalnya enter, ya /n, baru dia complete. Kalau complete, baru dia melakukan ini, gitu ya. Jadi gitu. Jadi yang pertama ada setup, loop, dan ini ya. Si serial event ini dipanggil setelah loop. Ketika ada buffer serial event. Oke, jadi ini untuk serial. Ketika saya baca data, gitu ya. Jadi saya bisa ngontrol, yang tadi di awal saya ngontrol, kalau sekarang saya nerima data. Setelah nerima data, misalnya bisa jadi apa yang harus saya lakukan. Oh, saya ngontrol nih. Makanya kalau misalnya waktu dulu saya pernah bermimpi untuk bikin smart home sendiri, semua hal yang ada di rumah itu saya kontrol via handphone. Berarti apa yang harus saya lakukan? Saya harus membaca
setelah membaca, saya memproses. Setelah memproses, berarti saya harus melakukan sesuatu ke sana, berarti menggunakan actuator. Kalau yang tadi di awal-awal saya melakukan sesuatu ke LED misalnya, dan berikutnya juga kalau misalnya pas push button saya bisa melakukan aktuator ke sesuatu. Misalnya, oh iya saya lihat ternyata lagi hujan nih. Atau misalnya tiba-tiba di sebelah lagi-lagi nih, lagi jemur misalnya. Oh jemuran, saya berangkat, tiba-tiba pas di jalan, oh kayaknya rumah hujan ya. Saya cek dulu deh, cek, lihat dari kamera. Setelah cek dari kamera, misalnya kamera pun bisa kita kontrol jarak jauh. Ya, kiri kanan, oh iya benar ternyata udah hujan nih. Ya udah, berarti yang saya lakukan adalah ngeklik satu tombol yang sifatnya sama seperti push button, klik, langsung ngegeret lagi ke dalam, ke dalam, udah gitu dia nutup sendiri. Oke, seperti itulah gambarannya misalnya. Nah, baru terakhir, oh ya, ini terakhir, materinya ada attach interrupt. Specify and name interrupt service routine to call when interrupt occurs. Replace any previous function that was attached to interrupt. Most Arduino board have two external interrupt, number 0 on digital pin 2 dan 1 di digital pin 3. Ini internal attach interrupt-nya. Ya. Pin 13 misalnya volatile apa, setup pin mode baru attach interrupt input misalnya 0 blink change. Baru si ininya pakai digital wire pin state baru blink state atau ya dia ngerubah state-nya. Misalnya low jadi high, high jadi low, low jadi high. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebentar. Oke. Ada yang komen ya? Terdengar jelas. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk nanti beberapa tugas atau pengumuman akan langsung diumumkan di Google Classroom-nya. Jika makanya harus minta semua teman-teman untuk on di Google Classroom ya. Sekarang ini baru 49 orang juga ya, berarti belum semua masuk. Kalau nggak salah ada 50 berapa? 53 ya? 53, 51. 53 atau 51 orang. Ternyata belum semua juga hadir. Nanti semua pengumuman dan semua tugas-tugas apa aja yang harus dilakukan akan diumumkan di Google Classroom-nya. Silakan untuk sampaikan ke teman-teman yang lain yang belum tahu, sisa dari sekian orang lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Mungkin materi hari ini sampai sini. Hari Rabu karena libur, nyepi, kemungkinan ya, masih kemungkinan akan ada kuliah tamu. Mungkin karena kemarin pada libur, jadi kemarin mohon maaf, saya ngundang pematerinya pada tanggal 23, ternyata libur. Kemungkinan akan digeser menjadi hari Kamis. Siapa yang akan memberikan kuliah umumnya, insya Allah online juga. Nanti online juga, langsung di-invite ke Google Classroom juga. Restia, Informatika 2006. Dia headnya apa ya? Bagian head dari Agate. Nanti akan sharing tentang pengembangan aplikasi games. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ada untuk bertanya silahkan tulis dulu di chat. Kalau misalnya ada nanti saya tunjuk berapa orang biar nggak ini kacau nanti. Oke, jika sudah tidak ada, mungkin untuk hari ini itu aja. Nanti kita akan lanjutkan materinya. Berikutnya nanti EEPROM, baru ada timer, nanti masuk ke millisecond, ada blink tanpa delay, baru ada SPI itu apa? Nah, Serial Peripheral Interface, baru nanti masuk ke Ethernet. Jadi ini kita ngobrol-ngobrol semua yang ada di Arduino ya.
Ada yang punya Ethernet, ada yang apa. Kayak tadi kalau misalnya serial ya masing-masing minimal punya satu serial misalnya. Wire library, udah gitu master yang ini ya, ada master reader, ada slave reader. Oke. Itu aja untuk hari ini. Jika memang tidak ada yang bertanya, kita cukupkan kelas hari ini. Saya lupa gimana cara untuk ini ya, presensinya. Nantilah, tinggal dicek. Saya coba sebentar. Saya coba rekam dulu. Harusnya sih ada caranya ya untuk presensi. Udah dikasih tahu presensinya gimana? Enggak? Oh belum? Oke, nggak apa-apa. Sementara saya coba rekam dulu biar siapa aja yang sudah hadir di sini. Saya belum pakai Google Classroom. Sebenarnya ini juga direkam sih, Google Meet-nya. Oke. Sip, itu aja ya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.